Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini, saya ingin berbagi satu hal penting kepada Bapak Ibu honorer, yang mana informasi ini menyinggung lagi tentang nasib honorer yang telah terdata di database BKN yang jumlahnya kurang lebih 2,3 jutaan. Nah, kira-kira bagaimana ini Bapak Ibu nasib honorer yang telah terdaftar di database BKN, ya? Jadi nasib 2,3 juta tenaga honorer itu telah ditemukan dan sedang menunggu keputusan pemerintah. Kenapa? Karena memang ya beberapa hari yang lalu oleh Presiden telah menginstruksikan kepada Menpan RB dan seterusnya Menpan RB telah mencari solusi jalan tengah dan kini telah ditemukan, dan sesuai dengan apa yang telah disampaikan Menpan RB sebelumnya bahwa jika telah ditemukan solusi untuk penanganan honorer maka akan dilaporkan kepada Presiden. Nah, tentunya ini Bapak Ibu untuk ya keputusan dalam hal ini ya. Nah, Bapak Ibu ikuti informasi ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Jadi intinya Bapak Ibu, di sini dicatat bahwa alhamdulillah insya Allah sudah ada jalan tengah. Tapi kita sedang laporkan dulu kepada Bapak Presiden Jokowi dan kami sudah komunikasi dengan Komisi 2. Tentunya Komisi 2 DPR RI yang dimaksud Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah ketemukan ya, sudah ketemu jalan tengah tanpa menambah anggaran lanjut dia. Tanpa menambah anggaran yang dimaksud di sini Bapak Ibu artinya tanpa ya membebani anggaran pusat dan daerah, dalam arti tidak ada pembengkakan anggaran. Jadi dengan sendirinya berarti benar-benar akan diterapkan solusi atau opsi jalan tengah yang telah ditemukan oleh pemerintah ini. Mantan Bupati Banyuwangi ini memastikan penyelesaian tenaga honorer tidak akan menambah beban anggaran negara dan daerah. Karena memang yang namanya jalan tengah, opsi terbaik, solusi terbaik berarti tidak ada dampak negatif kedua belah pihak dalam arti daerah dan pusat. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara atau data BKN, terdapat 2,3 juta tenaga honorer yang bekerja di pemerintahan, di mana honorer ini tersebar di berbagai instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Sebanyak 1,8 juta honorer telah dilengkapi surat pertanggungjawaban mutlak dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian. Nah, di sini ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa jumlah honorer yang sudah terdaftar di database BKN itu ada kurang lebih 2,3 juta. Dan bahkan dari sumber informasi lain juga ada yang mengatakan bahwa sampai 2,4 juta. Tetapi hanya sebanyak 1,8 juta saja yang sudah disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian. Nah, ada apa ini dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak? Artinya, oleh kepala daerah atau oleh PPK masing-masing, di mana honorer itu berada dan di mana honorer itu didata, berarti pimpinannya, PPK-nya bertanggung jawab terhadap kebenaran atau keabsahan data honorer yang dimaksud. Jadi mungkin ini satu hal yang perlu ditanyakan juga adalah yang kurang lebih 500.000 lagi itu bagaimana ya? Karena pernyataannya 2,3 juta sudah terdata dan hanya 1,8 juta yang memenuhi SPTJM. Nah, tentunya yang lebih mengetahui hal ini adalah PPK-nya masing-masing untuk yang 500.000 orang lagi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta ada jalan tengah terkait rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 tahun ini.
Sebab kata Presiden Jokowi, saat ini masih banyak tenaga honorer yang bekerja di kantor-kantor ya pemerintah daerah. Presiden Jokowi mengaku juga bahwa mendapatkan pertanyaan seputar masalah penghapusan tenaga honorer dari APPSI. Tentunya oleh karena itu, Jokowi selaku presiden langsung meminta penjelasan dari Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Nah sekarang, penanganan tenaga honorer rencana dihapus November 2023 dan opsi diteruskan. Nah, perlu juga dikaji ini OPB ya, kira-kira bagaimana ini ya. Pemerintah terus berfokus membenahi permasalahan tenaga non-aparatur sipil negara atau membenahi non-ASN atau pegawai honorer di Indonesia. Dilansir dari laman resmi Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, saat ini pemerintah membuka sejumlah opsi alternatif mengenai penanganan tenaga honorer di tanah air. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa opsi-opsi tersebut tengah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Asosiasi Pemerintah Daerah pada semua tingkatan, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota. Nah, tentunya harapan di sini Bapak Ibu artinya honorer bersyukur ya dan honorer sabar menunggu kira-kira kapan akan diterapkan opsi-opsi yang telah ditemukan ini dan kira-kira opsi mana yang akan diterapkan nantinya dalam hal penanganan persoalan honorer. Bapak Presiden Joko Widodo berharap ini ada jalan atau opsi terbaik. Jadi pada saat itu beliau mengatakan bahwa tadi pagi beliau juga kembali menginstruksikan, artinya mengulangi instruksi kembali kepada Menpan RB sebagaimana harapan. Artinya tenaga honorer ini benar-benar dipikirkan opsi terbaiknya oleh pemerintah sesuai arahan presiden. Ini ujar Anas dalam keterangan resmi yang dikutip Kompas pada hari Selasa 28 Februari 2023. Demikian dengan informasi penghapusan tenaga honorer pada bulan November 2023. Benar memang bahwa info penghapusan adalah membuat para honorer dan bahkan juga masyarakat termasuk keluarga para honorer ketar-ketir dengan informasi tersebut. Nah, di sini ada satu informasi tentang penghapusan pada November 2023. Berdasarkan data per 2018, sisa tenaga honorer di Indonesia sekitar 444.687 orang yang disebut sebagai tenaga honorer kategori 2 atau THK 2. Jumlah tenaga honorer ini seharusnya dituntaskan penataannya. Hal ini salah satunya dilatar belakangi karena pemerintah telah melarang seluruh instansi pemerintah untuk melakukan pengangkatan tenaga non-aparatur sipil negara sejak 2018 yang lalu dan memberikan waktu paling lama 5 tahun untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer. Artinya sampai dengan November 2023. Dikarenakan berbagai dinamika dan kebutuhan pelayanan publik seperti sektor pendidikan dan kesehatan, pengangkatan tenaga non-ASN pun masih dilakukan. Dilansir dari pemberitaan sebelumnya, pemerintah pun membuka peluang tak akan memberhentikan tenaga honorer sebagai salah satu opsi jalan tengah penyelesaian tenaga honorer atau non-ASN di Indonesia. Tapi keputusan ini belum final. Pemerintah masih memperdalam opsi-opsi alternatif penanganan penyelesaian tenaga honorer di Indonesia dengan melakukan analisis strategis, keuangan, hingga pada operasional. Jadi pemerintah masih memperdalam opsi-opsi tersebut Bapak Ibu ya. Jadi tentunya yang diharapkan di sini kita akan bersabar terus. Lebih lanjut, berdasarkan penataan dan validasi data jumlah tenaga non-ASN terbaru, total mencapai 2,3 juta sebagai data dasar tenaga non-ASN. Dengan 1,8 juta yang diiringi SPTJM dari PPK masing-masing daerah termasuk kepala daerah. Sebelumnya, pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pemerintah baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah diimbau untuk menentukan
status kepegawaian tenaga non-ASN paling lambat 28 November 2023. Tentu memang benar ini harapan Bapak ya, supaya status kepegawaian ya itu sudah jelas. Nah, sebagaimana yang dikehendaki hanya ada 2 ASN yaitu P3K dan PNS, berarti honorer juga lah nanti akan ikut ditentukan apakah jadi ASN PNS atau ASN P3K. Hal tersebut tertuang dalam Surat Menteri Pan-RB nomor B185/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlaku pada 31 Mei 2022 yang lalu. Jadi disadur dari laman resmi Sekretariat Kabinet Setkap pada 3 Juni 2022, pegawai non-ASN yang dimaksud antara lain pegawai non-pegawai negeri sipil atau non-PNS. Kemudian non-pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan ex tenaga honorer kategori 2. Jadi itu ada 3 ya yang dimaksud dengan honorer di sini. Pejabat berwenang diminta menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi calon PNS atau calon P3K sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum 28 November 2023 tahun ini. Adapun instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya, yaitu outsourcing oleh pihak ketiga. Mengenai pengangkatan tenaga honorer ataupun non-ASN di Indonesia. Jadi, sejarahnya dari tahun 2005 hingga 2014, pemerintah telah mengangkat THK 1 sebanyak 860.220 orang dan THK 2 sebanyak 209.872 orang dan totalnya 1.070.092 tenaga honorer. Jumlah ini merupakan seperempat jumlah total ASN nasional yang tak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sehingga rata-rata komposisi ASN di kantor-kantor pemerintah sekitar 16% bersifat administratif. Dalam periode waktu yang sama, pemerintah hanya mengangkat sebanyak 775.884 ASN dari pelamar umum. Adapun kebijakan kesepakatan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, Junto PP Nomor 43 Tahun 2017, dan terakhir diubah dalam PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Dalam peraturan pemerintah tersebut dituliskan bahwa tenaga honorer kategori 2 diberikan kesempatan seleksi 1 kali. Hasilnya, dari 688.462 THK2 yang ada di database tahun 2012, terdapat 209.872 THK2 yang dinyatakan lolos seleksi dan 438.590 THK2 tidak lulus. Selanjutnya, pada tahun 2018 sampai 2020, sebanyak 438.590 THK2 mengikuti seleksi CASN, baik CPNS maupun P3K. Dan sebelum pelaksanaan seleksi CASN 2021 per Juni 2021, terdapat 410.010 orang THK2 yang tersisa, terdiri dari 123.502 tenaga pendidik, kemudian 4.782 tenaga kesehatan, dan 2.333 tenaga penyuluh, serta 279.393 tenaga administrasi. Jadi itulah jumlah para honorer di bidang pemerintahan yang tersebar di berbagai profesi. Dari total tenaga administrasi tersebut, sebanyak 184.239 orang memiliki pendidikan D2 ke bawah, yang mayoritas menjadi tenaga administrasi kependidikan, penjaga sekolah, administrasi di kantor Pemda,
dan administrasi di puskesmas atau rumah sakit. Tapi kemungkinan ada di antara mereka yang sudah meraih pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Setelah itu pada seleksi CASN, CPNS, dan P3K 2021, terdapat 51.492 THK2 yang mengikuti seleksi. Untuk diketahui juga, penyelesaian pegawai non-ASN, baik non-PNS dan P3K dan THK2 menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk diketahui, itulah informasinya Bapak Ibu ya tentang jumlah honorer kategori yang telah terdata di tahun-tahun sebelumnya. Jadi dalam pasal 96 ayat 1 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K menyebutkan bahwa pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi P3K jika memang memenuhi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut atau sejak peraturan pemerintah tersebut diundangkan. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, dalam rangka penataan ASN, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Bagi pegawai non-ASN yang memenuhi syarat, dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Jadi, peraturan pemerintah atau PP Manajemen P3K mengamanatkan PPK dan pejabat lain di instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Sehingga itulah informasinya Bapak Ibu tentang larangan untuk perekrutan honorer di instansi pemerintah. Hal ini diharapkan untuk memberikan kepastian status kepada pegawai non-ASN untuk menjadi ASN dikarenakan ASN sudah memiliki standar penghasilan atau kompensasi. Sementara itu, dengan menjadi tenaga alih daya atau outsourcing di perusahaan, sistem pengupahan tunduk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana ada upah minimum regional dan upah minimum provinsi UMR atau UMP. Demikian informasinya Bapak Ibu, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.